Dengar nggak? Halo? Sudah singer belum? Ada apa denganmu? Miss Yumi? Iya saya. Kok diangkat? Loh, tak matiin lagi gitu ya? Enggak. Soalnya saya udah coba telepon beribu-ribu kali nggak bisa. Tapi paham sih karena banyak yang telepon. Oke, sorry. Ada yang bisa dibantu sayang? Di sini sehat? Sehat, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, saya tuh mau curhat terus sama mau tanya juga. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Ada apa sayang? Iya. Nah, jadi gini loh. Ini dari awal. Dulu di kontrak pertama, saya itu sama majikan sering berantem. Masalahnya banyak. Nah, salah satu masalahnya itu adalah soal makanan gitu loh. Majikan saya kan suka lupa ngasih saya lauk gitu kalau misalnya habis makan gitu. Misalnya tuh habis masak malam terus udah beres semua di meja, terus mereka makan, terus aku di dapur kan. Nah, terus majikan saya bilang, ayah Cece, kita pelisung, katanya gitu. Tapi kan saya udah selesai makan, terus mereka juga udah selesai makan kan. Nah terus oh yaudah nggak apa-apa gitu. Singkat cerita, terus sampailah pandemi awal itu dia di PHK dari kerjaannya. Terus dia di rumah 1 tahun full, terus yang masak dia teruskan. Nah jadi setiap masak itu pasti nanya, ini kamu makan ini nggak, makan itu nggak gitu. Oh makan, biasanya waktu itu pilihannya daging gitu, makan gitu. Jadi saya udah masak nasi gitu. Nah saya masak nasi ini memang kebetulan agak banyak dikit dari biasanya. Nah terus udah selesai masak, dia buka nasi itu kan buat mencikir itu, terus dia bilang, wah kamu masak nasi banyak banget, katanya gitu. Terus posisi saya itu kan nggak dikasih sarapan, makan siang juga enggak gitu ya. Makanya saya makan kalau mereka makan kayak gitu. Nah terus saya tuh tersinggung gitu karena saya ngerasa udah sabar nih, nggak dikasih sarapan nggak apa-apa, makan siang dan makan malam pun masih diprotes nasi kebanyakan gitu. Katanya buang-buang nasi, siapa yang mau makan, kamu tahu kan kita makan cuma bertiga, posisi dia anaknya 2 sama 4 sama saya kan gitu. Terus dia bilang, nah terus singkat ceritanya dia bilang gini, saya kan tersinggung tuh sambil dia gebrak meja. Terus udah selesai gitu, mana mangkuk kamu gitu. Terus saya bilang gini, nggak jadi tuan, saya tuh memasak mie, nggak jadi makan nasi gitu. Terus dia marah gitu. Marahnya itu, kamu tahu katanya saya tuh paling nggak suka buang-buang makanan. Dan saya tuh nggak punya banyak uang buat beli, I don't have extra money for buy extra food, katanya gitu. Nah saya kan tersinggung dari situ tuh. Dari sejak itu saya tuh nggak pernah makan punya dia gitu. Mau apapun itu saya nggak pernah, saya selalu beli sendiri gitu. Itu di kontrak pertama. Nah terus singkat cerita lanjut di kontrak kedua. Nah dia tuh nawarin, kamu mau nggak tambah kontrak di sini, kalau kamu mau tambahin gaji, katanya gitu. Nah terus saya bilang, saya itu pikir-pikir dulu. Karena saya pertimbangin kan, karena saya juga tidurnya di sana jam 1, jam 12. Gitu. Jadi apa tuh agak susah lah kalau cari majikan gitu. Saya pikir yaudah saya coba sekali lagi. Saya tuh mau tambah kontrak dia dengan syarat kasih saya uang makan, terus atur libur saya karena saya libur hari biasa. Saya mau libur dari Minggu, terus saya nggak mau tidur di atas jam 12, minimal itu jam 11 gitu. Akhirnya karena waktu itu kan pandemi, dia mau nggak mau harus nurutin saya gitu karena kan sangat membantu gitu. Akhirnya kita deal gitu, tapi di dealnya tuh dia bilang gini, katanya ya aku kasih kamu makan, kamu itu pintar katanya, kamu nggak mau dinaikin gaji tapi kamu minta lebih dari itu katanya. Kan totalnya tuh kalau sama uang makan kan 5.700 gitu. Terus kan kalau dia mau naikin gaji dia ngasih gaji cuma 5.000 gitu. Terus kan saya bilang gini,
lah kalau kamu ngasih saya uang makan, kalau kamu ngasih saya gaji 5.000 terus kamu nggak ngasih uang makan, tapi kan hari-hari saya makan beli sendiri tuh. Mama dia bohong kayak gitu. Pinter. Terus terus saya bilang udah oke deal lah, tapi kan saya kamu pakai fasilitas saya, kamu pakai gas saya, pakai ini saya. Terus saya bilang gini, itu kan fasilitas gitu. Gimana saya, atau gini aja deh, kamu nggak kasih saya masak di sini, kasih saya waktu buat pergi keluar beli makan tuh gitu ya. Nah itu akhirnya dia ya udahlah gitu, nevermind katanya gitu, yang penting kerja baik-baik katanya. Kita cerita itu ya. Nah ini kan kemarin itu, ini kan mau habis kontrak yang kedua, dia tuh tanya mau apa enggak lanjut di kontrak lanjut kontrak 3 itu. Nah jadi pertanyaan saya tuh, emang kalau misalnya uang makan itu, kalau dapat uang makan itu nggak boleh masak di rumah majikan ya? Saya tuh kepikiran sampai sekarang, dari tahun lalu sampai sekarang. Oke, sebenarnya uang base itu kan dikatakan bahwa kalau nggak ada fasilitas dari majikan, otomatis kan nggak ada gimana masaknya. Itu sebenarnya kebanyakan orang-orang yang tinggal di luar atau bagaimana, padahal kan dalam peraturan tidak boleh tinggal di luar. Sebenarnya berapa banyak sih makanmu? Kalau pakai fasilitas pun nggak seberapa banyak sih fasilitasnya. Berarti kan majikanmu terlalu perhitungan. Ya kalau menurutku, pendapatku lah Dok, daripada kamu sekarang sudah nggak pandemi, sekarang cari majikan lebih gampang. Dengan gaji standar pun yang penting makannya banyak kan sebenarnya sudah cukup tuh. Iya. Karena saya sekali lagi saya selalu menjelaskan sama majikan bahwa Cece Indonesia itu suka makan nasi. Iya. Jadi kalau nasi diperhitungkan itu orang Indonesia sangat tersinggung sekali. Itu saya sangat tahu sekali kalau masalah nasi. Kamu apapun nggak dikasih cemilan nggak apa-apa, yang penting dikasih nasi, benar nggak? Iya. Jadi nggak usah khawatir loh. Kalau kamu merasa sudah tidak sesuai ya udah pergi aja. Benar nggak? Iya betul. Nah, terus yang anehnya itu kan dulu kita berantem ini masalah uang, masalah makan, sering banget berantem masalah makan gitu loh. Dan anehnya setelah kontrak kedua itu mereka tuh berubah 180. Jadi kayak mereka tuh ngasih saya uang makan, tapi mereka juga ngasih saya lauk gitu loh, men. Itu buat saya kayak malu gitu loh. Ini gimana konsepnya ya gitu kan? Saya maksudnya tuh biar nggak usah ngasih lauk, kan dulu nggak ada uang makan, saya sering dilupain gitu makannya gitu. Kadang-kadang nggak makan gitu. Lah setelah saya minta uang makan, mereka maksa masak, pokoknya kalau kamu manain nggak usah, tapi tetap dipaksa gitu, malahan lauknya sampai nggak habis gitu. Itu kayak gimana gitu. Ya biarin aja, itu kan mereka. Yang penting kamu sudah melakukan bagianmu dan kamu mengerjakan bagianmu. Jadi nggak usah dipertanyakan perlakuan mereka, Dok. Karena kamu melakukan yang terbaik, sayang. Itu adalah bonus buat kamu. Ngerti nggak? Itu adalah bayaran yang selama ini kamu tunggu di tahun pertama. Jadi tuh kayak sedih sih. Jadi itu adalah rasa syukur yang harus kamu perlebihkan lagi. Ingat, di luar sana banyak orang yang tetap menderita walaupun sudah renew kontrak. Ini syukur ya kamu dapat lebih baik lagi. Ngerti nggak? Iya, alhamdulillah. Berarti kan syukurnya ditambahin. Iya kan? Iya, jadi ditenangin dirinya. Ya syukur alhamdulillah loh. Ini anggap aja dulu nggak dikasih makan, sekarang sudah dikasih uang makan plus makan loh. Ini berkat, kamu harus bersyukur. Bener nggak? Lah kalau kamu dapat lebih, jangan lupa memberikan pada orang yang membutuhkan. Seperti tetanggamu yang ada di rumah di Indonesia ya. Kalau kamu dapat lebih kan sekarang ya. Kalau dulu kasaran orang ngomong gajimu cuma 4.000, kasihkan tetangga separuh itu cuma 100-200, jadi tambahin 300 loh. Jadi saat kamu mendapatkan lebih, kamu harus menguranginya lebih, sayang. Rezekimu ben nyantol. Kan banyak orang yang bilang tidak peduli, wong yang dapat kamu kok, kenapa aku harus sedekah? Sebenarnya sedekah itu bukan karena paksaan, tapi karena dari hati. Wes soalnya saat kamu memberi, rezekimu gak kurang, rezekimu nambah sampai turah. Ya. Sekarang kamu itu kembali pada kamu. Kalau kamu merasa nyaman, ya renew aja. Tapi kalau kamu merasa tidak nyaman, yo pergi yo. Mumpung masih awal. Jadi hidup ini harus dinikmati, jangan dibikin sedih sendiri. Iya. Ada yang lain lagi? Gak ada, sehat-sehat ya. Iya sayang, begitu juga dengan kamu. Semoga rezekimu melimpah, kesehatanmu dan keluargamu bisa mendapatkan rezeki itu dimanfaatkan dengan baik. Amin Allah.
Makasih, Mem. Sukses selalu buat kamu ya sayangnya. Amin. Oke. Makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai keliru Mbak ya, belum salam, saya sudah salam duluan karena kebetulan banyak telepon yang udah masuk. Jadi ini adalah satu cerita, satu sisi dimana di awal tahun itu sangat menyedihkan sekali, tapi syukur alhamdulillah berkat kesabaran dia juga dia mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan di kontrak pertama. Ini adalah salah satu cerita yang sangat saya tunggu, dimana tidak selalu negatifnya majikan. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif, kan tidak mungkin dong kamu cuma menceritakan yang jelek tapi kamu tidak pernah menceritakan yang baik. Begitu juga saya selalu menghimbau buat teman-teman yang lain yang di luar sana, ayolah bekerja sama, ayolah kita bergabung, bahwa kita pasti bisa, kita pasti mampu. Kenapa? Dengan kekuatan kita yang selalu bersemangat, kita akan lebih mendapatkan lagi apa yang kita inginkan. Dan saya selalu bilang bahwa kalau target kita uang, maka kehidupan ini tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau target kita memberi, berbagi dengan ikhlas, kita akan mendapatkan lebih lagi. Jadi ini yang sering saya katakan, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, karena kehidupan dan cerita hidup seseorang itu tidak sama. Kalau kalian sendiri aja tidak yakin, jangan ngarep orang lain akan yakin dengan kita. Jadi kalau dari diri kita aja nggak bisa, bagaimana orang lain bisa-bisa? Jadi tumbuhkan rasa percaya diri di sini. Kalau hari ini kita tidak bisa, yakinlah kamu pasti bisa. Keyakinan itu yang akan merubah segalanya. Saat marah, yakin kamu pasti bisa. Gimana? Pikiran aja nggak tenang. Lihatan orang-orang yang marah, mukanya kan kerutannya lebih banyak. Lihatan orang-orang yang marah, senyum aja sulit. Kenapa? Uratnya ini pada putus semua. Kalau orang marah, mendelik semua toh. Tapi kalau saat orang tersenyum, itu mukanya lebih lebar. Jadi jidatnya lebar, enggak ya, cuman bercanda ya. Maksud saya adalah orang yang tidak ada dendam, tidak ada kebencian, mukanya lebih berseri-seri. Kenapa? Bukan karena dia cantik, bukan karena dia semlohe, tapi karena apa? Pancaran dari dalam itu keluar, itu memberikan cahaya. Loh, orang hitam itu tidak punya cahaya? Tidak. Orang hitam bukan berarti tidak punya cahaya. Banyak orang hitam tuh kelihatan lebih cantik lagi daripada yang putih. Kadang-kadang putih puyeh juga percuma. Ya, kayak saya putih yuk. Kadang-kadang aku sampai wedi pas Mbak E foto pakai kamera beauty, ngulu ada karena muka aku berubah jadi putih, padahal itu bukan asli saya. Kenapa? Karena bukan apa yang terpancar di luar ya Mbak ya, apa yang bukan dikeluarkan dari foto ya. Banyak akhir-akhir ini video-video dan foto itu lebih menarik dibandingkan orang aslinya. Kenapa? Ditanyain, Mas pakai bedak apa sih? Ya diedit aja selesai. Jadi diedit aja nggak usah pakai bedak, walaupun jerawatnya sak kenong-kenong. Kalau diedit itu kelihatan cantik. Tapi kan saat ketemu secara langsung itu dua orang yang berbeda. Karena itu saya selalu bilang, saya pribadi, saya tidak mengatakan orang lain, saya pribadi itu lebih suka apa adanya. Jadi pakaian saya juga yang penting saya sopan, pakai baju sopan dan tidak berlebihan. Karena sekali lagi mungkin banyak orang yang mengira Miss Yuni ngelambinnya baju tidur, karena sekali lagi saya tidak usah keluar dari rumah. Kasar orang ngomong, saya cuma tinggal di rumah, saya menikmatin hari-hari saya di rumah, nunggu suami saya pulang. Apalagi kan suami saya selalu bilang nggak usah ngoyok kerja, di rumah aja dan sambil buat konten dan dengerin curhatan kalian. Jadi yang saya tidak bisa mendengar telepon adalah saat suami saya ada di rumah. Ini sudah perjanjian saya dengan suami saya tidak bekerja, tidak apa-apa. Yang penting suami saya pulang, saya tidak mendengarkan telepon ataupun main HP. Ini udah perjanjian saya. Saya akan membantu Cece semuanya. Saya diizinkan membuang waktu saya bersama kalian, tapi saat suami saya pulang, suami saya cuma butuh waktu berapa sih, Mbak? Jam 7 dia baru pulang, baru nyampe rumah jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Jam 10 ini suami saya sudah tidur. Karena itu setelah dia tidur, saya akan menemani dia tidur, bangun dia jam 6, dia melakukan aktivitasnya, dan di situ saya akan melakukan aktivitas saya. Jadi buat mbak-mbaknya sebenarnya kalau telepon yang terbaik adalah bukan setelah jam 7. Jadi sebelum jam 7 malam,
jam 7 sore kalian telepon saya, maka saya akan lebih banyak mengangkat teleponnya. Jadi buat teman-teman di luar sana, sukses selalu, damai sejahtera, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.